Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar sahabat-sahabatku sekalian yang saya cintai karena Allah? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi dalam kisah hikmah. Pada kesempatan kali ini temanya atau judulnya adalah tidak ada jalan untuk maksiat. Namun sebelumnya kembali saya ingatkan kepada sahabat sekalian, jika sekiranya kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-subscribe, di-share, di-like, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya senantiasa mendapatkan info-info terbaru dari kisah hikmah. Kisah hikmah ini dikisahkan oleh seorang wali atau seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Jadi beliau bercerita bahwa ia pernah didatangi seorang laki-laki yang kebiasaannya itu suka maksiat. Ia datang kepada Ibrahim bin Adham untuk meminta nasihat karena dia ingin supaya terhindar dari perbuatan maksiat tersebut. Lelaki itu berkata kepada Syekh Ibrahim bin Adham, "Wahai Abu Ishaq," panggilan dari Syekh Ibrahim bin Adham, "saya seorang yang banyak berdosa, banyak melakukan kezaliman. Sudahkah kiranya Tuhan mengajari saya hidup yang zuhud agar Allah Subhanahu wa taala menerangi jalan hidup saya dan membuat hati saya yang kesat ini menjadi lembut?" Syekh Ibrahim bin Adham menjawab, "Kalau kau dapat memegang teguh 6 perkara berikut ini, niscaya engkau akan selamat." "Apa itu?" tanyanya. "Pertama, bila engkau bermaksiat, janganlah engkau memakan rezeki Allah. Jika di seluruh penjuru bumi ini, baik di barat maupun di timur, di darat maupun di laut, di kebun dan di gunung-gunung ada rezeki Allah, maka dari mana saya harus makan?" Dia bertanya, "Wahai saudaraku, kalau engkau masih memakan rezeki Allah, masih pantaskah engkau berbuat maksiat dan melanggar peraturannya?" "Tidak, demi Allah." "Bagaimana dengan yang kedua?" Kata Syekh Ibrahim bin Adham, "Yang kedua, bila engkau bermaksiat kepada Allah, janganlah engkau tinggal di buminya." "Tuan Ibrahim, demi Allah, yang kedua ini lebih berat. Bukankah bumi ini miliknya? Jika aku tak diperbolehkan tinggal, lalu mana aku harus tinggal?" "Wahai saudaraku, bila engkau masih makan rezeki Allah dan tinggal di buminya, masihkah engkau mau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala?" "Tidak, Tuan Guru." "Lalu apa yang ketiga?" "Ketiga, jika engkau hendak berbuat maksiat, menjauhlah ke tempat yang Allah tidak dapat melihatmu, atau anggaplah dia tidak bisa melihatmu." "Tuan Guru, itu adalah hal yang mustahil. Bagaimana mungkin? Padahal Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan melihat setiap hati manusia." "Saudaraku, jika engkau menikmati rezekinya, tinggal di buminya, dan mengetahui bahwa Allah Maha tahu, masih pantaskah engkau berbuat maksiat kepadanya?" "Tentu saja tidak, wahai Tuan Guru." "Lantas bagaimana yang keempat?" "Apabila datang kepadamu malaikat maut hendak mencabut nyawamu, maka katakan kepada malaikat maut itu, 'Tunggu dulu, aku akan bertobat.'" "Tuan Guru, itu tidak mungkin. Bagaimana malaikat mengabulkan permintaanku, sedangkan aku sendiri tidak tahu kapan malaikat maut akan menjemputku?" "Kalau sadar bahwa engkau tidak mengetahui saat kedatangannya, tentu ia akan datang kepadamu kapan saja dan tak mungkin engkau mampu menolak keinginannya, bahkan mungkin sebelum engkau bertobat." "Benar, Guru. Sekarang bagaimana yang kelima?" "Yang kelima, jika nanti datang kepada malaikat Munkar dan Nakir, lawanlah kedua malaikat itu." "Itu tidak mungkin, Guru. Bagaimana mungkin saya melawan malaikat?" "Lantas yang keenam bagaimana, Tuan Guru?" Ibrahim bin Adham berkata, "Keenam,
bila engkau keesokan harinya berada di sisi Allah dan Allah menyuruhmu masuk neraka, malaikat atid akan membawamu ke neraka, tolaklah dan katakan, aku tidak bersedia. Wahai Tuan Guru, cukuplah nasihatmu, jawab lelaki itu, dan ia pun pergi. Nasihat itu sungguh benar-benar dipahami dan dibenarkan. Ia merenungkan bagaimana perbuatannya bisa bebas dilakukan tanpa memikirkan hal-hal yang disampaikan oleh sang guru. Ia merasa sangat bersalah dan berjanji akan benar-benar menjadi pribadi yang baik dan menjalankan semua perintahnya. Sahabat sekalian yang mulia, sungguh ini adalah nasihat untuk kita semua. Saat kita masih menikmati rezeki Allah, pantaskah kita durhaka kepadanya? Saat kita masih hidup di buminya, pantaskah kita lalai kepadanya? Saat kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu, masihkah kita tanpa malu-malu bermaksiat kepadanya dan hanya malu berbuat maksiat di hadapan manusia? Saat kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput dan akhirat pasti siap menanti dengan alasan yang sesuai dengan perbuatan kita, masih pantaskah kita bersenang-senang dan tidak mempersiapkan dengan sebaik-baiknya? Sungguh ini perlu direnungkan bersama sahabat sekalian. Baik sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah nasihat bagi kita semua, terutama bagi pribadi saya, supaya kita bisa insyaAllah lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.